Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Kurniawati dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2110601031. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dengan matkul manajemen pengantar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain yang pertama, getting this done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang keempat, kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Apa itu model kepemimpinan? Ayo kita bahas. Dalam ilmu manajemen, pada umumnya dikenal 3 model kepemimpinan. Pada umumnya, ketiga model kepemimpinan ini sering kita lihat pada diri para leader dalam praktek sehari-hari dalam memanage kantor dan perusahaan. Masing-masing model mempunyai warna tersendiri. Ada yang timbulnya karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ada juga timbulnya sangat erat hubungannya dengan sifat atau karakter diri dari diri sendiri. Bahkan ada juga yang timbul karena hasil dari proses perjalanan. Ketiga model kepemimpinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan yang berasal dari Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya seperti Bung Karno, Anwar Sadat, dan Mahatma Gandhi. Yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional, adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Mengelola bawahan dengan memberi reward, biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional, model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain perhatian atau attention, komunikasi atau communication, kepercayaan atau truth, dan rasa hormat respect. Keempat, perilaku spesifikasi dari kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin dapat dikategorikan mempunyai sifat kepemimpinan transformasional manakala memiliki perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu kredibel, artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Yang kedua, creation opportunity, artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, caring, artinya menunjukkan kepedulian terhadap orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui menjadi bagian dari organisasi. Dan yang keempat, communication, artinya mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Pemimpin harus bisa mengarahkan anggota atau pengikutnya untuk mengalami sebuah perubahan yang lebih baik agar semakin dekat dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, seorang dekan fakultas di sebuah perguruan tinggi tentu ingin membuat fakultas yang dipimpinnya menjadi yang terbaik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara dosen dan pemimpinnya atau sesama dosen. Pemimpin juga hendaknya menjadi sosok yang bisa diandalkan
dalam keadaan apapun. Sebab pada akhirnya segala keputusan sebuah organisasi harus mendapat persetujuan dari pemimpinnya. Jadi menurut saya my traveling energi ya. Jadi bukan dengan kata-kata, tapi ya again be with them and just have stay talk, dan kamu bisa sharing aja gitu. Dan if you as a leader, ini mungkin agak talk ya. Karena menurut saya sebagai leader kita tuh harus jadi orang paling optimis. Kita harus jadi orang yang paling semangat dibanding yang lain. Jadi ketika yang lain udah pada tumbang, walaupun sebenarnya kita sendiri aduh pengen tumbang juga nih, tapi kita harus jadi orang paling terakhir berdiri. Karena ketika yang lain udah pada jatuh, tapi dia masih bisa melihat leadernya masih berdiri, masih tetap berjuang. Gitu aja sebenarnya bisa membangkitkan mereka, bisa menggerakkan mereka lagi. Jadi the best way sometimes is ya kalian harus menunjukkan sendiri dan menularkan itu gitu loh. Oke. And you have to, I think as an entrepreneur, is important for us to have hope, bener gak? Mungkin quotes dari saya, kita harus punya keyakinan, yakin bahwa kita akan berhasil, yakin juga bahwa sebuntu-buntunya jalan masih ada jalan yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Fiani Kurniawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.